Engkau Tuhan yang sungguh bertahta. Dan biar Tuhan, Kau buat kami terus melekat kepadamu saja. Dan kami mau sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Bukan menjadi orang yang malas, tetapi seperti hamba yang terus mengerjakan tugas kami. Ketika Engkau datang kembali, biar kami terus mengerjakan bagian kami. Dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang memberikan kemampuan buat kami. Untuk terus Tuhan setia sampai akhir. Untuk tetap teguh berdiri. Menghadapi setiap pergumulan tantangan apapun juga. Dan tidak pernah menjadi lemah. Tidak pernah menjadi lesu. Sebab kami percaya kekuatan kami berasal dari Tuhan. Kekuatan kami berasal dari Tuhan. Amen. Dan dari Tuhanlah datang kekuatan yang berlimpah-limpah. Yang berlimpah-limpah setiap hari. Amen. Yang berjatuhan yang melihat kemuliaannya. Sampaikan isi hatimu buat kami Tuhan. Dan biar ubah hati kami, cara berpikir kami. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap selubung-selubung yang ditanam oleh musuh. Setiap bentuk kekerasan hati. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami koyakkan. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Berikan hati yang taat dan mengerti akan firman-Mu. Hati yang sungguh-sungguh menyambar setiap kebenaran firman-Mu. Dengan kuat ya Tuhan. Sampaikan isi hatimu di dalam nama Yesus. Berbicaralah buat kami. Buka mata rohani kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Semua kita berkata, amin. Beri kemuliaan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Shalom. Saudara sekalian, minggu lalu kita sudah belajar bahwa kedatangan Yesus yang kedua sudah di ambang pintu. Dan hari ini saudara ada bagian firman yang kita terus belajar. Karena Tuhan sedang mau membuka setiap kita kepada sebuah rahasia yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Mari kita lihat sebuah bagian firman di dalam 2 Tesalonika, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, saudara. 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya minta saudara ekstra perhatian hari ini, supaya saudara tidak bisa tercuri apapun, tapi Anda bisa menangkap semua isi hati Tuhan. Lihat 2 Tesalonika pasal kedua ayat yang pertama mulai. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan terhimpunnya kita dengan Dia atau peristiwa pengangkatan. Kami minta kepadamu saudara-saudara, ayat yang kedua. Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami. Seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Ada beberapa orang yang tanya kepada saya tentang khotbah minggu lalu, Pak, berarti dalam keadaan begini apa yang harus saya kerjakan? Tetap kita harus mengerjakan bagian kita dengan baik. Katakan amin, saudaraku. Jangan berpikir karena Yesus mau datang, sudah nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah sekolah, nggak usah kerja, itu salah. Terus kerjakan bagian saudara dengan maksimal. Kalau saudara sebagai seorang karyawan, kerja sebaik mungkin. Kalau saudara sebagai seorang pengusaha, jadilah pengusaha sebaik mungkin. Ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga sebaik mungkin. Student, belajarlah dengan baik. Supaya apa? Jangan lekas bingung dan gelisah. Yang melayani, teruslah melayani dengan baik. Tapi kita lihat ayat yang ketiga. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang. Karena akan banyak muncul penyesatan. Dengan cara yang bagaimanapun juga. Jangan sampai kita ditarik mundur jauh dari Tuhan. Sebab sebelum hari itu. Kata bersama saya hari itu. 2, 3. Hanya besar. Ini bicara apa? Hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebelum hari itu. Perhatikan. Haruslah datang dahulu. Kata bersama saya haruslah datang dahulu. 2, 3. Apa yang harus datang? Murtad. Lihat. Iblis akan berusaha membuat banyak orang murtad, tinggalkan Tuhan. Perhatikan saudaraku. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Siapakah manusia durhaka? Ini adalah antikris. Yang harus binasa. Ayat yang keempat.
yaitu lawan, karena antikris melawan Tuhan, yang meninggikan diri di atas segala yang disebut, yang sombong dengan spirit kesangkuhan, kesombongan, dan yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia, antikris, perhatikan, duduk di bait Allah, duduk di bait suci, yang di mana? Di kota Yerusalem, Israel. Loh, sekarang kan belum ada Pak, karena sudah diruntuhkan, betul, tapi perhatikan. Dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi antikris nanti akan mengatakan, aku adalah Tuhan. Ayat yang kelima. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Ayat 6. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Kata bersama saya, menahan dia. 2, 3. Ini adalah yang menahan antikris. Sehingga ia baru, ya antikris baru akan menyatakan diri, ya menyatakan diri secara terang-terangan pada waktu yang telah ditentukan baginya. Ada waktu yang telah ditetapkan Tuhan untuk antikris berkuasa. Ayat yang ke-7. Karena secara rahasia, ya secara sembunyi-sembunyi, tapi sebetulnya kalau sudah lihat sudah mulai jelas, kedurhakaan telah mulai bekerja. Ya, kejahatan antikris. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kata bersama saya, sekarang masih ada yang menahan. 2, 3. Perhatikan, kalau yang menahannya itu, yang menahan antikris telah disingkirkan, ayat 8, pada waktu itulah si pendurhaka atau antikris baru akan menyatakan dirinya terang-terangan. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya, dan akan memusnahkannya kalau ia, Yesus, datang kembali. Itulah hari yang besar tadi. Ayat yang ke-9. Kedatangan si pendurhaka itu atau antikris adalah pekerjaan iblis, karena setan memberi kuasa penuh kepada antikris dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Kata bersama saya palsu. 2, 3. Ya, lihat hati-hati dengan mujizat tapi palsu. Ayat 10. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Nah, perhatikan saudara bahwa kedatangan Yesus yang kedua, Alkitab sudah menubuatkan dan hari-hari ini sudah begitu banyak tanda-tanda yang sedang digenapi. Nah, ternyata Alkitab menubuatkan akan ada waktu yang ditetapkan bagi antikris berkuasa di dunia ini sebelum kedatangan Yesus yang kedua. Supaya saudara tidak bingung tapi lebih jelas lagi, saya akan coba tunjukkan buat saudara urutan peristiwa akhir zaman supaya Anda ngerti. Nah, ini adalah zaman kekekalan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, lalu kemudian zaman PL, perjanjian lama, lalu kemudian zaman Yesus, perjanjian baru. Nah, sekarang kita ini hidup di perjanjian baru. Dan kita ini sebentar lagi akan masuk pada masa rapture atau pengangkatan. Kata bersama saya pengangkatan. 2, 3. Di mana hanya orang Kristen yang siap sedia, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, orang Kristen yang siap sedia saja akan terangkat bersama dengan Tuhan, berjumpa dengan Yesus di awan-awan. Sementara mereka yang tidak terangkat akan tertinggal di bumi ini dan akan mengalami masa antikris selama 7 tahun. Dibagi 2 bagian, 3,5 tahun pertama awal kesusahan dan 3,5 tahun yang kedua adalah kesusahan besar. Sementara yang terangkat bersuka cita, bertemu Tuhan di sorga. Akhirnya ada tahta pengadilan Kristus, menerima upah dan pahala. Lalu masuk perjamuan kawin anak domba. Sementara yang tertinggal di dunia mengalami masa antikris, akan mengalami aniaya. Dan Anda tahu saudara, setelah 7 tahun genap antikris berkuasa, maka Yesus dengan orang-orang kudusnya termasuk saya dan saudara. Aminnya lemas. Amin. Saudara mau lihat Yesus dari bawah lihat ke atas dia turun, atau saudara lihat dari bersama Yesus dari atas turun ke bawah? Katakan amin. Yang mana saudara? Halo? Yang ikut terangkat. Amin saudara. Maka inilah yang disebut hari besar tadi, atau second coming, atau kedatangan Yesus 2 kali, di mana semua mata akan melihat dia datang di awan-awan dan akhirnya menjejakkan kaki di Bukit Zaitun Israel. Akhirnya saudara, Tuhan Yesus membela bangsa Israel perang di lembah Megido, dan itulah yang disebut dengan perang Harmagedon.
Lalu iblis diikat dalam lubang tanpa alas. Antikris dan yang ikut berperang di Israel akan akhirnya sudah dibunuh. Ada banjir darah setinggi kekang kuda di lembah Megido. Dan Anda tahu akhirnya saudaraku, Yesus memerintah 1000 tahun damai. Inilah milenium. Dan Anda tahu saudara-saudara, pengikut antikris yang tidak ikut berperang tetap juga hidup di sini. Tapi mereka tetap tidak akan bisa selamat. Karena keselamatan terakhir adalah pada masa ini. Dan Anda tahu akhirnya iblis setelah 1000 tahun dilepas lagi. Menghasut orang-orang untuk melawan Yesus. Akhirnya turunlah api dari surga. Inilah peristiwa Gog Magog. Langit dan bumi dilenyapkan. Alkitab semua ayatnya ada. Dihancurkan, tidak berbekas. Lalu kemudian ada tahta putih besar. Inilah tahta pengadilan Kristus. Tahta putih besar, semua orang diadili. Termasuk dalam kitab saudara sepupu kita. Mereka mengatakan bahwa pada hari kiamat, Imam Mahdi, seorang hakim yang adil akan datang. Itu adalah Nabi Isa. Dan Nabi Isa mereka percaya adalah Tuhan Yesus. Setelah itu saudara, ditetapkanlah surga atau neraka. Nah sekarang ini kita ada di bagian ini. Sebentar lagi sebelum antikris berkuasa, gereja Tuhan yang siap akan alami pengangkatan. Dan Anda tahu saudara, betulkah antikris ini sudah betul-betul mau berkuasa? Dengar saudara. Tadi dikatakan bahwa antikris nanti, sekarang ini secara sembunyi-sembunyi sudah mulai bekerja. Tapi baru akan menyatakan diri pada waktu yang ditetapkan. Dan tadi Anda membaca bahwa antikris akan berkuasanya di mana? Di bait suci yang ada di Yerusalem. Padahal kalau sudah pergi ke Israel sekarang, bait suci orang Yahudi sudah tidak ada. Hanya tinggal tembok luar, bukan dalam bait suci, tembok pagar luar. Itulah tembok ratapan. Yang seringkali orang Yahudi berdoa, minta supaya Tuhan kembali bisa buka jalan, terbangunlah kembali bait suci. Nah, Anda harus tahu, saudaraku. Saudara, nanti kalau Anda mau lebih detail, cobalah lihat di internet, carilah tentang peristiwa yang NASA, ya. Itu bagian soal tata surya. NASA ini saudaraku telah memprediksikan melihat dari semua keahlian mereka bahwa tahun depan 2014, ya sekarang kita sudah 2013, sudah akhir, beberapa hari lagi kita akan masuk tahun baru. Lihat ya, ternyata 2014 tahun depan dan 2015, 2 tahun lagi, ternyata NASA mengatakan akan ada peristiwa fenomenal yang sangat aneh dan unik sekali. Di mana di 2 tahun ini ke depan, 2014 dan 2015, akhirnya akan terjadi dalam 2014 2 kali gerhana bulan total. Gerhana bulan total akan terjadi dan akan keluar cahaya merah. Dan itu seringkali disebut sebagai blood moon atau bulan darah. Dan tahun depan itu akan terjadi 2 kali. NASA sudah menyatakan, Anda lihat di internet, Anda cari. Ini bukan sesuatu hanya khayalan, tapi sesuatu yang pasti terjadi. Anda tahu ternyata terjadinya tahun depan, 2015, itu yang pertama adalah waktu persis Hari Raya Paskah, bulan April. Lalu yang kedua, tahun depan terjadi persis pada Hari Raya Pondok Daun yang ada diperingati oleh Israel. Dan 2015 akan terjadi 2 kali lagi gerhana bulan total atau blood moon atau bulan darah, dan ternyata salah satunya persis bertepatan dengan tahun baru penanggalan Yahudi. Ya, tahun baru orang Israel. Nah, dengar saudara. Ternyata begini ya. Saya membaca singkat John Hagee, seorang hamba Tuhan dari Texas, Amerika. Dia beberapa tahun yang lalu sudah menulis sebuah buku judul For Moon Blood. Ya, Blood Moon, 4 bulan darah. Dan Anda tahu saudara, ternyata dia usah mengatakan bahwa ternyata 2014, 2015, ini selalu kalau sampai ada blood moon yang berdekatan, itu pasti akan terjadi sesuatu peristiwa yang berkaitan dengan bangsa Israel. Nah, dengar saudaraku. Ternyata diteliti oleh sejarah, tahun 1948, terjadi juga blood moon, gerhana bulan total, bulan darah berdekatan. Dan Anda tahu 1948 bangsa Israel merdeka. Lalu kemudian tidak pernah terjadi lagi yang berdekatan.
Tiba-tiba terjadi lagi, sejarah mencatat tahun 1967. Kata bersama saya 67, 23. Supaya Anda ingat. Ternyata terjadi juga blood moon yang berdekatan. Dan rupanya akhirnya tahun 1967 terjadi sesuatu. Kota Yerusalem yang sudah lama lepas dari Israel. Karena menjadi saudara diduduki oleh Palestina dan juga saudara akhirnya tentara internasional. Tahun 1967 Yerusalem kembali ke tangan Israel. Saudara, nah hamba-hamba Tuhan di Amerika dan di berbagai negara yang mengerti tentang saudara rencana Tuhan. Mereka ini akhirnya saudaraku bertanya-tanya. Tahun depan 2014, 2015 terjadi 4 kali bulan darah. Apa yang akan terjadi untuk negara Israel? Kalau saudara cermati, perhatikan ya. Saudara kalau Anda lihat perkembangan dunia politik hari-hari ini agak aneh. Saudara tahu yang lalu Iran itu sempat dikecam dan sudah mau diveto oleh PBB karena nuklir. Betul nggak saudara? Tapi kalau saudara lihat hari-hari terakhir, aneh. Iran dan negara-negara barat termasuk dengan Amerika sudah mulai baik. Sudah mulai mendekat. Dan yang menarik adalah Israel dengan dunia Arab termasuk Arab Saudi yang tadinya selalu saudaraku bermusuhan. Akhir-akhir ini sudah mulai membaik. Kalau Anda cermati di berita. Dan Anda tahu beberapa hamba Tuhan bertanya-tanya, sembayang. Tahun 2014-2015 ada 4 kali blood moon berdekatan. Bahkan persis Paskah, persis hari raya Pondok Daun dan juga hari tahun baru orang Israel. Apa yang terjadi? Dengar saudaraku. Maka akhirnya beberapa hamba Tuhan dapat hikmat dari Tuhan. Dan ada pesan Tuhan. Di dekat tahun-tahun ini, Anda tahu, akan kembali karena Israel dengan Arab sudah baik. Maka akan disetujui pembangunan kembali bait suci. Yang sudah lama didoakan oleh orang-orang Yahudi. Karena hubungan jadi baik, maka akan disetujui. Dan kalau bait suci berdiri, percayalah berarti antikris akan berkuasa dari dalam bait suci. Tegang semua, saudara. Saudara-saudara dengar kemarin. Yang saya mau katakan begini, dulu saya juga berpikir, banyak hamba Tuhan berpikir, itu akan ada tempat yang bersejarah bagi saudara sepupu kita harus dirobohkan baru dibangun bait suci. Tapi bisa jadi tetap itu ada. Dan ada kesepakatan mungkin di sebelahnya dibangun. Tidak tahu. Tapi Anda harus mengerti gini. Waktu saya ke Israel, kami sempat pergi ke Temple Institute. Tempat orang-orang Yahudi belajar dan mempersiapkan kembali pembangunan bait suci. Ditanya begini. Kira-kira berapa lama waktu membangun bait suci kembali seperti zaman Raja Salomo. Seperti zaman Yesus. Anda tahu jawaban mereka berapa lama? 3 hari. Kami akan selesai. Kaget. Kok bisa? Karena Israel punya teknologi sangat canggih. Mereka sekarang sudah siapkan dan mereka berkata, begitu pemerintah Israel berkata, bangun. Itu dengan peralatan super canggih. Entah dengan bagaimana, saudara. Dalam tempo 3 hari dan selesai bait sucinya. Bukankah persis yang Yesus berkata, robohkan bait suci ini dalam 3 hari lagi akan dibangun. Berarti betul-betul kedatangan Yesus sudah di ambang pintu. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Makanya pesan saya, yang punya utang segera lunaskan utang saudara. Yang belum kawin segeralah menikah saudara. Saudara-saudara sekalian, mari kita belajar. Jadi tahun depan ini dan 2 tahun lagi, lihat apa yang akan terjadi. Saudara, mungkin kita berkata, apa mungkin Pak? Lihat bahwa apa yang sudah dinubuatkan pasti akan tergenapi. Amin, saudaraku. Karena kalau belum ada bait sucinya, berarti antikris belum bisa menggenapi dalam 2 Tesalonika ini. Tapi kalau sudah berdiri, sudah tidak lama lagi. Dan ingat, sebelum antikris berkuasa, entah bait sucinya sudah jadi atau belum, maka tadi urutan peristiwanya, Alkitab menjelaskan akan ada pengangkatan.
Orang-orang Kristen yang siap saja yang terangkat. Yang tidak siap tertinggal dan akan ketemu dengan antikris. Saudara-saudara, berapa persen Pak kira-kira? Tidak tahu jelas, tapi minimal. Kalau Yesus berkata, lihat, 2 orang sama-sama kerja di pabrik coklat. 1 diangkat, 1 ditinggal. Berarti berapa persen, saudaraku? 50%. Yesus berkata, 2 orang tidur, 1 diangkat, 1 ditinggal. Yang pasti yang tidur sama-sama ini, saudara, bukan kumpul kebo. Saudara. Amin, saudaraku? Kalau kumpul kebo, 2 tertinggal, saudara, tidak terangkat. Ya toh? Nah, 1 diangkat, 1 ditinggal, berarti 50%. 5 gadis bijak masuk dalam pesta perjalanan kawin anak domba. 5 yang bodoh tertinggal. Berapa persen? 50%. Saya tidak berkata pasti loh ya. Tapi saudara-saudara, saya nggak tahu di antara jemaat ini berapa persen yang terangkat. Saya berdoa tidak 50%. Tapi saya berdoa, doa saya Tuhan, semuanya terangkat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemudian. Anda tahu, tapi kita juga percayakan 9 karakter Kristus. Itulah 9 buah roh. Itu sebabnya saudaraku, waktu kalau baca ayat ini, Tuhan berjanji di akhir zaman akan dicurahkan roh kudusnya secara luar biasa. Mari kita menjadi gereja yang penuh dengan kuasa roh kudus. Tidak hanya yang tua-tua, tapi saya mau katakan bahwa generasi anak-anak muda, kita semua harus merindukan kuasa roh kudus dengan luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan di gereja ini, sejak hari ini saya mau katakan bahwa saudara, biar sampai Yesus datang kembali, biarlah gereja ini tetap mempercayai manifestasi roh kudus. Amin, saudaraku. Saudara, dan itu buktinya adalah dengan berdoa bahasa roh. Tahukah saudaraku, apa sih Pak gunanya bahasa roh? Saudara, kalau Anda bisa cari rekaman khotbah saya yang lalu-lalu, saya jelaskan betapa bermanfaatnya berdoa bahasa roh. Salah satunya adalah untuk membangun roh kita sendiri. Kalau saudara lagi lemah, lagi down, bahasa roh yang kuat, dan lihat, engkau akan mengalami dari dalam roh kita akan ada suatu tenaga yang keluar, dan itu akan membuat engkau bersemangat, rohmu menyala-nyala, dan saya percaya kita akan alami mujizat demi mujizat, sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Amin. Saudara, bahasa roh juga akan apa? Merupakan salah satu senjata dalam peperangan rohani. Kalau Anda lihat dalam Efesus 6, dalam selengkap senjata Allah, tidak hanya ada ikat pinggang kebenaran, tidak hanya ada ketopong keselamatan, baju sirah keadilan, tidak hanya ada kasut kerajaan memberitakan Injil, tidak hanya perisai iman dan pedang roh. Tapi kalimat berikutnya dalam Efesus 6, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Itulah berdoa bahasa roh. Itu sebabnya saudaraku, seringkali saya ajak saudara, ayo penyembah dalam roh. Anda harus percaya, kita sedang membuka hati kita untuk kegerakan, untuk lawatan Tuhan. Supaya api dalam hidup kita tidak pernah padam, tapi terus menyala-nyala sampai dia datang kembali yang kedua kali. Saya masih ingat tahun 1984. Ketika saya masih remaja, saya bertobat lahir baru. Di sebuah gereja Pantai Kosta, di kota Surabaya. Dan ketika saya lahir baru, itu gereja GPPS, hamba Tuhannya terkenal, sudah meninggal, almarhum Pak Ishak Leo. Dan itu dalam keadaan itu saya lahir baru. Lalu kemudian saya sadar, saya lihat orang-orang penuh roh kudus berbahasa roh. Saya belum bisa waktu itu. Lalu saya punya kerinduan. Akhirnya diumumkan siapa yang mau mengalami baptisan roh kudus, kumpul di area sana. Waktu saya lihat sana, saudaraku, saya kaget. Itu orang berlutut semua di bangku kayu warna putih panjang-panjang, ya kan? Dan Anda tahu saudara, mereka berlutut dan mereka sambil berbahasa roh, begitu pukul-pukul tangan di bangku, saudara. Saya pikir, wih, kok mengerikan begini? Teriak-teriak, nangis-nangis, saudaraku. Saya melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Air mata bercucuran, ingus juga bercucuran, saudaraku. Nah, saya pikir, lah masuk begini ya? Nah, saudara ingat ya, kalau saudara baru lihat belum ngalami, jangan cepat menghakimi. Alami dulu. Lalu saya berkata, oke Tuhan, aku gak mau terganggu dengan yang teriak-teriak Tuhan. Pokoknya saya rindu, saya sadar butuh roh kudus. Saya berlutut juga saudaraku. Saya
Doa Tuhan Roh Kudus, baptislah aku. Anda tahu saudaraku, tiba-tiba itu suatu kuasa Tuhan mengalir. Saya ternyata juga teriak-teriak saudaraku. Tangan saya bergetar dan mukulin bangku saudaraku. Kerubak. Dan Anda tahu saudaraku, untuk waktu itu saudaraku, saya dalam keadaan mengalami baptis Roh Kudus, bahasa roh kuat. Ternyata hamba-hamba Tuhannya yang muterin mendoakan, itu sambil muter bawa benang merah. Jadi kalau dilihat sudah berbahasa roh, tangannya diikat dengan benang merah, termasuk saya, diikat. Lah saya tanya selesai itu, maksudnya benang merah ini apa? Mereka berkata, mereka pertanda ikat bahwa kamu sudah menerima api Roh Kudus. Jadi makanya kalau hari-hari ini sudah ada gelang merah, itu gelang api. Kita percaya ada kuasa Roh Kudus yang hadir dan menguasai hidup kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara jangan pikir itu aneh-aneh. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Sejak itu hidup saya berubah. Percayalah waktu itu saya tidak setambun sekarang. Badan saya waktu itu ya kayak Chris ini. Lebih kurus lagi. Ganteng, lebih ganteng saya saudaraku. Rambut saya dulu agak kuning karena kakek itu Belanda ya. Dan Anda tahu saudaraku, ternyata dalam posisi begitu saudaraku, saya mulai cinta Tuhan, menyala-nyala. Mulai merintis melayani, bangun sebuah kebaktian remaja, pemuda, pelayanan ke desa-desa, sampai masuk ke daerah Lumajang, pedalaman, sampai ke gunung, Lawu dan sebagainya, saudara, sampai ke Jawa Tengah, ke Jawa Barat, ke Jakarta. Bayangin saudaraku, saya masih ingat, masih udah punya duit, nekat berangkat ke Jakarta. Naik bus malam. Makanya begitu itu tengah jalan berhenti saudaraku untuk istirahat, masuk ke restoran Padang. Karena enggak punya duit, saya bingung gitu. Gimana caranya? Duit cuma sedikit. Begitu duduk, makanan disajikan semua di meja kan, restoran Padang, keluar semua. Saya bengong. Lah enggak pesen, minta kok keluar banyak ini saudaraku. Karena kampungan sekali saudaraku, ya kan? Tapi luar biasa. Saya mulai menyala-nyala. Singkatnya sudah saya ingat. Badan sudah kurus kecil. Tiba-tiba ada seorang yang minta, pemuda gede, tinggi besar, badannya maco, minta doa pelepasan. Nah saya sadar badan saya kecil, dia besar. Saya tanya, pelepasan dari apa? Dia cerita, saya belajar semua ilmu bela diri. Nah lu, apa aja? Tapak suci, kickboxing, karate, karambol. Kalau karambol nggak perlu dilepaskan, ya kan? Dan jujitsu, macam-macam. Wah itu komplit pokoknya. Dan dia termasuk juara. Bannya ban apa? Bukan ban dalam. Waduh, saya berkata, Tuhan, orangnya gede Tuhan, saya kecil Tuhan. Saya ajak teman saya, yuk. Saya waktu itu masih ingat, sudah mulai belajar main gitar. Cuman kunci D, G, A. Jadi cuman itu saudara. Ayo sembahyang. Saya kemudian mulai nyanyi satu lagu saudaraku, ya kan? Saya bilang, Tuhan aku nggak bisa apa-apa. Tapi Roh Kudus dalam hidupku lebih besar. Cuma nyanyi satu lagu. Itu pemuda manifest. Wow, saudara, nendang, mukul-mukul. Teman saya kaget, langsung dia pegang. Saya bilang, jangan dipegang. Pegang, celah. Ketendang, jelas teman saya kelempar. Saudara. Makanya saudara ya, kalau Anda pelayanan doa pelepasan ada orang kerasukan setan, jangan tutup mata. Udah amin. Ya, karena dulu saya pernah juga akhirnya kurang pengalaman sih. Doa ngusir setan tutup mata, lama-lama kok saya tengking-tengking enggak ada suaranya. Lah, yang didoakan kok enggak ada suaranya. Begitu saya curiga buka mata, itu wanita di depan saya. Untung saya tidak dicapik-capik dan dijakar. Jadi buka mata, Saudara. Saya bilang jangan dipegang, biarin. Wah, kita nyanyi top tengking dalam nama Yesus bla bla bla. Luar biasa. Badannya gede, saudara. Tapi dengan pemuda yang kurus kecil, saudara. Ternyata Roh Kudus lebih besar daripada kuasa-kuasa kegelapan apapun juga. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan saya mulai melihat di gereja itu, saudara. Pendetanya sudah tua waktu itu ya, toh. Dan Anda tahu, saudara, itu kalau nengking setan, nggak bisa kayak kita sekarang semangat. Dalam nama Yesus, keluar setan, pergi. Wah, kalau almarhum Om Ishak waktu itu sudah tua, nengking dengan begitu, jantungnya putus, mati sudah. Nengking setannya cuman santai loh. Orang yang minta didoakan kerasukan setan.
Dalam nama Yesus, setan pergi. Kelupak, selesai. Dahsyat, saudaraku. Lalu kemudian ada orang minta didoakan untuk keluarganya yang sakit di rumah sakit. Om Ishak berkata, saya nggak bisa ke sana. Ambil sapu tangan, kain putih loh, saudaraku. Ditumpangi tangan dalam nama Yesus, biar ini sapu tangan diurapi Tuhan. Lalu kemudian kasih ke orang sakit, tumpang tangan dalam nama Yesus. Ditumpangi tangan orang sakit, sapu tangan, sembuh. Loh kan yang bukan diberhalakan soal sapu tangannya atau benang merahnya, enggak. Tapi kita beriman, ada kuasa Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan Anda tahu saudara, luar biasa. Makanya kita belajar, jadilah orang Kristen gereja yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Amin, saudaraku. Andalkan Roh Kudus. Bergaul dengan Roh Kudus. Yang kedua, saudara. Gereja yang on fire adalah apa? Lihat 2 Korintus 3 ayat 8. 2 Korintus 3 ayat 8. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Kata bersama saya, pelayanan roh. 2, 3. Lebih keras, pelayanan roh. 2, 3. So, lihat. Yang kedua, gereja yang on fire adalah gereja yang melakukan pelayanan roh. Kata bersama saya, melakukan pelayanan roh. 2, 3. Ini adanya begini, saudara. Tidak hanya pendeta loh ya, tapi semua saudara jemaat. Ayo kita bangkit dan mengerti bahwa Roh Kudus kalau ada dalam hidup kita, Yesus menyertai kita, percaya. Saudara juga diberi kuasa untuk melakukan pelayanan roh. Katakan haleluya. Saudara, ada 2 macam pelayanan. Ada yang pelayanan mengandalkan hikmat manusia. Tapi juga ada yang mengandalkan tuntunan Roh Kudus, pelayanan roh. Tapi saya berdoa di gereja ini, kita tidak hanya mengandalkan hikmat manusia, tapi biar kita juga melakukan pelayanan roh. Apa artinya pelayanan roh? Sesuatu pelayanan yang supranatural, yang tidak hanya alam jasmani. Kita baik dengan orang, pendekatan, hubungan baik penting. Tapi saya percaya Tuhan bisa pakai saudara untuk masuk dalam pelayanan roh. Saya ingat Bu Iin saksi sama saya begini. Satu hari dia dikasih sama teman baiknya 2 kotak kue cheese dari luar negeri, kesukaannya dia. Khusus ditenteng naik pesawat dari luar negeri sampai ke Jakarta, dikasihkan. Waktu terima 2 kotak, dia terima kasih, dia makan, tapi yang 1 kotak belum tersentuh. Terus dia sembahyang, tiba-tiba Tuhan munculkan wajah teman lama yang sudah lama gak ketemu. Terus Tuhan ngomong gini, kasihkan 1 kotak kue cheese itu ke temenmu itu. Loh Tuhan, buat apa? Pokok belajar taat. Dia gak ngerti kan, dapat penglihatan kayak gitu, suara Tuhan. Dia belajar panggil supirnya. Kamu pokoknya cari temen namanya nih, pokoknya cari. Karena Anda tahu saudara, singkatnya dicari, diantar sama supirnya. Begitu itu teman lama terima kue kotak 1 cheese, saudara. Tiba-tiba temennya telepon balik ke Bu In, nangis. Lah Bu Innya kaget. Apakah kue cheese 1 kotak membuat dia nangis? Bukan soal kuenya ternyata. Anda tahu, ini teman, saya dalam keadaan depresi, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan putus asa. Saya nyaris saja sudah give up akan hidup ini. Dan tiba-tiba saya berdoa, Tuhan, kalau memang Engkau mengasihi aku, kalau Engkau memperhatikan aku, Engkau bisakah menggerakkan seseorang membelikan sebuah kue cheese kesukaan saya? Saya baru berdoa. Sekian jam kemudian, bel rumah dibel. Dan ternyata sopirmu yang bawa kue. Waktu saya buka, bukan kue coklat. Persis kue cheese yang saya suka. Itu orang bertobat, nangis tilawat Tuhan, sekarang jadi hamba Tuhan. Ayo tepuk tangan lebih meriah, katakan haleluya. Itu pelayanan roh. Katakan amin. Loh, katakan amin. Makanya kalau sudah ke Bethany Cafe, jangan cuma egois. Sambil beli 1, beli ekstra. Sembahyang untuk siapa Tuhan ya? Loh, siapa tahu saudara, ternyata tetangga saudara. Dia di hatinya gini, kalau memang Yesus benar, biar ada orang kirim bakso goreng. Dan tiba-tiba saudara muncul
dengan bakso goreng. Dan akhirnya engkau bisa bawa jiwa bagi Yesus. Lihat pada zaman Petrus. Dia seorang yang menyangkal Yesus. Seorang yang pengecut. Tapi sejak dia menerima kuasa Roh Kudus di atas loteng Yerusalem, Anda tahu terjadi luar biasa. Sekali khotbah 3.000 jiwa bertobat. Bahkan bayangan Petrus kena orang sakit di tepi jalan, sembuh. Bahkan sampai kisah Rasul mengatakan juga, Rasul Paulus itu saking diurapi Tuhan dalam pelayanan roh, kemuliaan yang besar. Seperti yang dia tulis saudaraku tadi, ternyata Anda tahu, sampai Alkitab berkata bahwa pakaian yang dia baru pakai, sapu tangan atau baju saudaraku, dikenakan orang sakit, sembuh. Saya mau katakan dalam nama Yesus, Tuhan juga bisa pakai kita. Pakaian saudara yang belum di laundry, mungkin yang sudah 3 bulan atau 3 tahun belum dicuci. Anda dengar ada temanmu yang sakit di rumah sakit, Anda datang, Anda kibas-kibaskan. Minimal akan terjadi 2 hal. Pertama, sembuh atau mati. Kalau mati memang wayahe, saudaraku. Makanya ayo belajar. Kalau saudara mendapat mimpi, penglihatan, jangan abaikan. Tanya sama Tuhan, apa Tuhan ya? Ingat ya, enggak selalu mimpi itu dari Tuhan loh ya. Ada mimpi dari setan, ada mimpi yang bunga tidur. Gitu. Tapi ada mimpi dari Tuhan. Kalau yang dari Tuhan yang bagaimana Pak? Yang jelas, sampai bangun pun masih ingat. Dan itu sesuatu yang membuat engkau bertanya, ada apa Tuhan? Dan saya berdoa, tiba-tiba engkau akan mulai masuk pelayanan roh. Tiba-tiba saudara lagi sembahyang, teringat temanmu itu. Lalu Anda langsung SMS atau telepon. Dan ternyata dia hampir mau bunuh diri. Tapi Anda pas telepon dan Anda bawa dia pada Yesus. Bisa enggak? Bisa. Ayo masuk dalam pelayanan roh. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Gereja yang on fire adalah, lihat Yoel 2 ayat 11. Yoel 2 ayat 11. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan siapa baca? Kurang keras dong. Di depan siapa? Tentaranya. Lebih keras. Di depan siapa? Tentaranya. Inilah tentara Kristus. Katakan amin. Pasukannya, pasukan tentara Yesus sangat banyak. Saya berdoa biar setiap saudara juga ambil bagian, ikutlah dalam hari Kamis 7:30. Kita mulai masuk dalam pelatihan tentara Kristus. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Kalau kita bergabung dalam tentara Kristus, lihat, kita akan jadi pelaksana firman dan hidup kita akan kuat luar biasa. Katakan amin. Perhatikan, betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Saya percaya sebelum kedatangan Yesus kedua kali, hanya yang bisa menahan adalah gereja yang bagaimana? Yang ketiga, gereja yang menyelesaikan destiny, panggilannya dari Tuhan. Saudara, saya cuma mau berkata begini ya. Lihat, ada beberapa orang sudah bernubuat. Dan saya juga confirm. Ada nubuatan bilang begini, tidak lama lagi. Anda tahu ya, ini tanggal ini tanggal berapa? 15 Desember 2013. Ingat baik-baik ya. Tidak lama lagi akan berpulang seorang hamba Tuhan dunia. Dan beberapa hamba Tuhan setuju, itulah Billy Graham. Beliau sudah umur 90 tahun lebih. Tidak lama lagi beliau akan kembali berpulang ke rumah Bapa di surga. Dan saya masih ingat 5 atau 7 tahun yang lalu, waktu saya ikut konferensi Benny Hinn di Texas, dia bilang begini, kalau sampai 2 hamba Tuhan raksasa dunia meninggal, yang pertama adalah Oral Roberts, yang mendirikan Oral Roberts University di Oklahoma dan punya karunia kesembuhan dahsyat. Dan yang kedua, kalau Billy Graham meninggal, Benny Hinn berkata, Yesus segera datang. Dan Anda lihat, Oral Roberts sudah meninggal beberapa tahun kemarin. Pak Petrus cerita, sebelum beliau meninggal,
Pak Petrus sempat ada waktu beberapa saat ngobrol dengan orang Robert dan minta didoakan. Dan Anda tahu, Billy Graham tidak lama akan berpulang ke surga. Dan kalau sampai Billy Graham dipanggil Tuhan, ada beberapa hamba Tuhan dapat dari Tuhan begini. Akan terjadi kebangunan rohani yang besar-besaran. Tepuk tangan yang meriah Tuhan. Dan di tengah-tengah kebangunan rohani yang besar, rapture, pengangkatan terjadi. Disusul antikris berkuasa. Dan kalau Anda tahu begini, apa destiny kita? Orang Indonesia di negara Amerika. Dengar, jangan cuman cari pria botak berambut panjang. Do you know? Di uang $100. Walaupun kita perlu sih. Tapi saya mengatakan sama saudara, kita orang Indonesia. Apa destiny Tuhan, rencana Tuhan buat kita? Dengar ya. Ada beberapa yang dapat dari Tuhan begini. Kedatangan Yesus yang pertama, masuk kota Yerusalem, menunggangi seekor keledai muda liar. Dan akhirnya orang teriak, Hosana, Hosana. Itu istilahnya, dia Mesias, dia Mesias. Itu kedatangan Yesus yang pertama. Menunggangi apa? Keledai muda liar. Kenapa Pak kok tidak pakai Mercedes? Belum ada waktu itu. Tapi Anda tahu, kitab Zakaria ratusan tahun sebelum Yesus lahir, itu sudah menubuatkan, Rajamu Mesias akan datang dengan mengendarai keledai muda. Baca di kitab Zakaria. Dan Anda harus tahu ya, beberapa hamba Tuhan tahu, nangkep begini. Kedatangan Yesus yang kedua, dia juga akan menunggangi keledai liar untuk masuk ke kota Yerusalem. Dan ini tentunya kalau Anda tangkap bukan keledai liar biasa. Kitab Kejadian mengatakan, Ismail itu seperti keledai liar. Anda tahu saudara sepupu kita itu juga keturunan Abraham. Siapa percaya Tuhan cinta Ismail juga? Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Oke, kalau sudah ini mulai menangkap. Dan Anda tahu bahwa ternyata beberapa hamba Tuhan mulai menangkap sebelum Yesus datang kembali kedua kali. Akan banyak keturunan Ismail. Itu nangis kaget sama saya atau apa? Ampunilah ya Tuhan, ampuni ya anak ya. Saya sedang mengagetkan yang mau tidur. Lihat kemari. Pada kedatangan Yesus yang kedua, lihat. Sekarang sudah mulai terjadi. Banyak saudara sepupu kita bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, di Iran, kalau Anda tahu, banyak orang muak dan akhirnya terima Yesus. Minta dibaptis. Ada yang tidak diinjili, mimpi lihat Yesus. Mimpi ketemu Yesus. Dan Anda tahu di Indonesia sekarang, saya punya teman-teman yang di garis besar, garis keras, kelompok saudara sepupu kita. Mereka masuk sampai ke tempat-tempat. Anda tahu saudaraku, sudah banyak kalau sembahyang, bukan yang lain, tetap pakai bahasa mereka. Tapi sebetulnya sembahyang mereka apa? Doa Bapa kami dalam bahasa mereka. Dan mereka mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah benar. Emangnya gua pikirin Pak? Hati-hati. Kita orang Indonesia, yang kita adalah negara terbesar, negara Muslim terbesar di dunia. Saya percaya kita ada di Amerika dengan sebuah tugas, bawa Injil untuk negara Amerika. Tahan antikris supaya dalam masa itu terjadi penuaian besar-besaran. Itu sebabnya kita tangkap. Ayo, dalam beberapa bulan ini kita latih dalam Kamis. Anda tahu saudaraku bahwa kita siapkan masuk
pengertian tentang perangan rohani dan sebagainya, pemetaan rohani, persenjataan rohani dan sebagainya, penjarahan jiwa-jiwa dan sebagainya. Nanti saudaraku dari Desember, Januari, Februari, Maret kita akan keliling Pennsylvania, beberapa kota dan beberapa state yang kita bisa pakai mobil. April kita akan bergerak dalam nama Yesus biar 50 state. Semua kita akan datang dan kita akan katakan Yesus Kristus Tuhan. Dan kita akan percaya kebenaran rohani akan terjadi. Katakan haleluya. Supaya saudara tahu apa yang kita hadapi di negara Amerika ini. Tolong tayangkan. Saudara, ternyata orang banyak berkata Amerika ini punya spirit Babel yang menguasai. Seperti zaman Menara Babel yang sombong, yang mau menyamai Tuhan. Lihat next. Ternyata kalau Anda lihat pemetaan Amerika, ya seperti apa? Next lagi. Next. Ya, kalau Anda lihat ini gambar kayak apa? Kayak ikan paus, ya ikan besar. Ini ekornya, ini kepalanya. Dan Anda ingat Yunus itu lari dari panggilan Tuhan. Tapi di dalam perut ikan besar, dia bertobat kembali pada panggilannya. Ada banyak orang dari Indonesia sampai di negara ini sudah hilang dari Tuhan. Saya berdoa biar di negara ini kita kembali ketemu Yesus. Kembali pada panggilan kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan Anda lihat next lagi. Kalau ini dibalik. Ya gambarnya dibalik. Seperti apa? Next lagi. Lihat saudaraku. Jelas semakin jelas. Next lagi. Seperti babi hutan. Ya. Dan Anda lalu next. Babi hutan itu adalah apa? Gambaran pada binatang yang malas. Hati-hati, jangan terserang roh kemalasan. Malas melayani, malas ke gereja, malas berdoa. Tapi kalau makan tidak pernah malas. Binatangnya adalah binatang yang paling jorok. Suka di kubangan yang kotor. Habis mandiin pun ketemu kotoran langsung berkubang lagi. Lihat, hati-hati jangan sampai kenajisan negara ini masuk dalam hidup kita. Lalu apa? Banyak cacing di dalam tubuhnya. Makanan kotoran. Gemuk. Dan kalau Anda tahu, di seluruh dunia diteliti, negara yang paling banyak obesitas. Anda tahu mana? Anda tahu mana? Amerika. Pennsylvania katanya nomor besar, nomor 5 di seluruh Amerika. Makanya ayo yang gemuk-gemuk bertobat. Supaya kita tidak membebani negara ini dengan terlalu banyak beban kita. Nah, just joke. Terus, next lagi. Anda tahu, saudaraku, ternyata di Athena, Yunani, ini ada kaitannya dengan Amerika. Lihat, next, lebih dekat. Ternyata bentuknya juga sama persis. Petanya adalah seperti babi hutan. Terus, jadi ada hubungan antara Amerika dengan Yunani. Nah, Anda tahu, dalam uang $1 kita, next, itu sudah selain ada in God we trust, tapi juga ada gambar piramid dengan mata. Apakah ini? Next, mata di sini bukanlah mata Tuhan. Ini adalah the eye of Horus. Ini adalah mata Lucifer. Ya. Dan Anda tahu ini piramid yang kuno. Dan Anda tahu piramid gambaran penyatuan semua agama. Antikris akan menyatukan semua dalam satu ekonomi, satu politik, dan satu agama palsu. Lihat ya. Terus next lagi. Ya. Dan Anda tahu itu semua diciptakan oleh kelompok Freemason atau Illuminati atau yang disebut juga New Age Movement. Dan lambangnya adalah lambang jangka dan busur. Kalau Anda lihat di sebelah City Hall kita itu ada tempel mereka yang cukup besar. Anda tahu di tengahnya ada huruf G atau G. G ini bukan God tapi goodness. Di mana orang diajar dengan kebaikan kita sendiri. Kita satu hari bisa jadi Tuhan dan kita nggak perlu Tuhan. Anda tahu ini spirit antikris. Terus next lagi. Lihat bahwa ternyata markas besar Freemason ini paling besar di dunia adalah di Washington DC. Ya, kalau Anda lihat di sekitar daripada Smithsonian, White House semua surat ini ada. Next lagi. Ternyata juga kalau Anda lihat dari peta kota Washington DC, ini White House, gedung putih presiden. Kalau Anda lihat jalannya itu sudah dibuat agak aneh. Ya, bentuknya kalau ditarik sudah persis ada pentagram. Dan Anda tahu pentagram ini gambaran apa? Next lagi. Pentagram ternyata, lihat ini pangkalan militernya Amerika juga, Pentagon. Bentuknya pentagram. Dan ini adalah lambang daripada siapa? Kambing ini adalah Lucifer. Terus next. Dan Anda tahu, saudaraku, di gedung Capitol Hall, ya itu depannya sama persis dengan yang ada di Romawi. Ya, dan di bagian atas maaf kata itu digambarkan kayak payudara wanita dan di ujungnya ada patung. Ini bukan patung pahlawan Amerika, bukan. Tapi patung siapa? Next. Ini adalah patung, saudaraku, Dewi Alam Maut Yunani.
juga dikenal sebagai bunda perawan ISIS dari Mesir. Dan kalau Anda tahu saudara, ini spirit yang menguasai daripada Amerika. Next lagi, dan kalau Anda tahu di New York, inilah yaitu liberty. Ini adalah spirit roh Babel, roh kemerdekaan dengan mengikuti suara banyak. Harus ikuti suara banyak, orang banyak, dan ini adalah spirit pemberontakan dan spirit penyesatan. Next lagi, pemain musik silakan. Di Mesir ada obelis, ya. Dan maaf kata ini sebenarnya adalah gambaran penis laki-laki yang menantang Tuhan. Di Washington DC juga ada. Di Jakarta kalau Anda tahu di gedung Telkom itu juga dibangun oleh Menteri Job AV almarhum. Bentuknya juga sama. Terus, next lagi. Dan Anda tahu piramida di Mesir juga ini tempat kuburan orang mati daripada Firaun. Itu juga dibangun persis di rumah kuil Washington DC. Next lagi. Ya, dan kota orang mati yang ada di Yunani, saudaraku. Itu juga dibangun persis dengan Lincoln Memorial, tempat Obama inaugurasi waktu terpilih pertama kali di DC. Terus, Anda tahu bahwa kuil para dewa yang ada di Yunani juga dibangun persis dengan Jefferson Memorial karena mencontoh persis. Next lagi, Anda bisa menangkap sesuatu. Lihat di Smithsonian Museum, Anda bisa temukan patung George Washington dengan bentuk seperti ini dan persis sama dengan bentuknya dengan patung Zeus dari Olympia. Dan yang terakhir, tidak usah lama-lama yang ini, lihat persis sekali bentuknya dengan si Baphomet. Ini adalah si kambing dan ini adalah Lucifer yang disembah oleh gereja sana. Next, kesimpulannya. Kesimpulannya gereja Tuhan yang on fire diberi kuasa untuk bisa menahan masa pemerintahan antikris. Siapakah itu? Gereja yang hidup dalam penuh dengan kuasa Roh Kudus. Gereja yang masuk melakukan pelayanan roh dan menyelesaikan destiny, tugas panggilannya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, kesimpulannya begini, Pak, apa kalau itu saya pulang Indonesia aja, Pak? Indonesia juga sama, nanti akan dikuasai antikris. Tapi Tuhan tetapkan sudah ada di sini. Saya percaya, jangan cuman hanya sibuk cari duit, tapi bangkit minimal. Engkau harus bangkit menyala-nyala. Jangan jadi Kristen yang santai lagi. Ayo, bangkitlah tentara Tuhan. Dan kita ambil bagian kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudaraku.